Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini jumpa lagi dengan Pak Rizal dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Pembelajaran hari ini akan melanjutkan pembelajaran di pertemuan sebelumnya ya. Hari ini kita akan membahas tentang kondisi geografis negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Tetapi seperti biasa, sebelum kita mulai, kita simak dulu yuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anak, untuk mempermudah memahami apa yang akan kita pelajari hari ini, coba kalian simak mind mapping berikut ini. Hari ini kita akan membahas 5 pembahasan utama. Yang pertama, kita akan membahas luas wilayah Asia Tenggara. Yang kedua, kita akan membahas batas-batas wilayah negara di Asia Tenggara. Yang ketiga, kita akan coba menganalisa sumber daya alam apa saja yang ada di kawasan Asia Tenggara. Keempat, kita akan memahami letak wilayah Asia Tenggara. Dan yang kelima, kita akan memahami bentang alam yang ada di kawasan Asia Tenggara. Yang pertama, kita bahas luas wilayah Asia Tenggara dulu ya. Secara keseluruhan, ASEAN memiliki luas total 4,5 juta kilometer persegi. Tahukah kalian, ternyata besar tersebut sama dengan 3% total luas daratan yang ada di muka bumi. Dan Indonesia merupakan negara terbesar di ASEAN dengan luas 1,9 juta kilometer persegi. Dan sedangkan Singapura merupakan negara terkecil yang ada di kawasan ASEAN dengan luas total hanya 712,5 km persegi. Selanjutnya, kita akan coba bahas batas wilayah negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Kawasan Asia Tenggara di sebelah utara dibatasi oleh negara Cina. Sedangkan di sebelah barat, wilayah Asia Tenggara akan berbatasan dengan negara India dan Samudra Hindia. Selanjutnya, di sebelah selatan, kawasan Asia Tenggara berbatasan dengan benua Australia dan Samudra Hindia, dan di sebelah timur, kawasan Asia Tenggara berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Ya, kita akan coba bahas bentang alam kawasan Asia Tenggara. Jika dilihat dari bentang alamnya, negara di Asia Tenggara bisa kita kelompokkan ke dalam 2 bagian. Yang pertama, negara Asia Tenggara yang berbentuk daratan, dan yang kedua, negara Asia Tenggara yang berbentuk kepulauan. Berikut ini adalah negara Asia Tenggara yang berbentuk daratan dan negaranya menempel dengan benua Asia. Ada negara Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, dan tentu saja negara Myanmar. Ini adalah negara yang ada di kawasan Asia Tenggara yang negaranya berbentuk gugusan kepulauan. Ada negara Singapura, negara Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan tentu saja negara Indonesia. Dan satu lagi, ada satu negara di kawasan Asia Tenggara yang belum masuk menjadi anggota ASEAN, yaitu negara Timor Leste. Bahasan selanjutnya, kita akan coba bahas mengenai letak wilayah Asia Tenggara. Secara astronomis, letak Asia Tenggara terletak di 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 93 derajat wujud timur sampai 141 derajat wujud timur. Secara astronomis, kawasan Asia Tenggara terletak di kawasan tropis. Nah, hal ini menyebabkan sebagian besar negara yang ada di kawasan Asia Tenggara memiliki iklim tropis. Seperti yang sudah kita ketahui sama-sama, negara yang memiliki iklim tropis hanya memiliki 2 musim saja, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Dan ciri utama negara yang ada di kawasan tropis adalah negara ini adalah negara-negara yang akan disinari sinar matahari sepanjang tahun. Secara geografis, kawasan Asia Tenggara terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Juga terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.
Secara geografis, letak Asia Tenggara sangat strategis, bukan? Wilayah Asia Tenggara sering dijadikan tempat transit lalu lintas perdagangan dunia loh. Nah, mereka yang istirahat di kawasan Asia Tenggara ini membawa budaya yang berasal dari negara masing-masing, sehingga ketika transit, mereka dengan mudah menyebarkan budaya yang mereka bawa dari negara asalnya. Oleh karena itu, sangat tidak heran negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara mudah sekali terpengaruh oleh budaya luar negeri. Pembahasan selanjutnya, kita akan lihat yuk sumber daya alam apa saja yang ada di kawasan Asia Tenggara. Kawasan Asia Tenggara telah Allah karuniakan dengan kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah ruah. Tahukah kalian, tanah di Asia Tenggara, tanahnya adalah tanah yang sangat subur, karena di kawasan Asia Tenggara banyak dilalui oleh gunung berapi, dan juga banyak dilalui oleh sungai-sungai besar yang ada di masing-masing negara di kawasan Asia Tenggara. Kawasan Asia Tenggara juga banyak sekali memiliki hutan tropis dengan kekayaan flora dan faunanya. Tahukah kalian, wilayah Asia Tenggara menjadi rumah bagi 9% burung endemik dan 11% spesies mamalia. Ini membuat Asia Tenggara menjadi wilayah dengan proporsi burung endemik dan mamalia terbesar di dunia. Begitu juga tumbuhan berpembuluh endemik. Sekitar 25% dari total yang ada di dunia ada di negara Asia Tenggara. Selama 2 dekade terakhir, lebih dari 2000 spesies baru ditemukan di wilayah Asia Tenggara. Wilayah Asia Tenggara menjadi pusat keanekaragaman hayati laut yang dikenal oleh seluruh dunia. Kawasan ini dikenal sebagai Coral Triangle atau segitiga terumbu karang. Di lautan Asia Tenggara ada beragam jenis terumbu karang dengan luas terumbu karang sekitar 70.000 km persegi, atau luas ini mencapai 28% dari total terumbu karang yang ada di dunia. Belum lagi kekayaan ikan laut yang ada di wilayah Asia Tenggara. Jumlahnya melimpah ruah loh. Urusan tambang, kawasan Asia Tenggara jangan diragukan lagi loh. Nah, di wilayah Indonesia ada tambang emas terbesar yang terletak di Pulau Papua. Selain itu, di Brunei Darussalam ada kilang minyak yang juga cukup luas. Di Malaysia ada wilayah yang menghasilkan timah terbesar di dunia. Dan di Filipina banyak sekali ditemukan gas-gas alam yang bisa kita temukan di wilayah tersebut. Tentu saja, karena kawasan Asia Tenggara adalah kawasan yang terletak di kawasan tropis, memiliki tanah yang subur, memiliki kekayaan flora dan fauna, wilayah ini pastinya akan dikaruniakan oleh Allah sumber daya pertanian yang melimpah ruah. Oleh karena itu, banyak sekali penduduk di kawasan Asia Tenggara yang bermata pencaharian sebagai petani. Nah, pada pertemuan kali ini, kita sudah mendapatkan informasi banyak bukan tentang kondisi geografis negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Tadi kita sudah membahas luasnya, batas wilayahnya, sumber daya alamnya, letak wilayahnya, dan juga bentang alamnya. Jika ada pertanyaan yang ingin kalian ajukan, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih. Sekian dari Pak Rizal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.